Apa itu termokimia? Termokimia berasal dari bahasa Yunani thermos yang berarti panas atau kalor dan berasal dari kata kimia. Sehingga termokimia dapat diartikan sebagai cabang ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas yang dilepas dan diterima dalam reaksi kimia. Dalam konsep termokimia, erat kaitannya dengan energi, kalor, sistem, dan lingkungan. Energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja atau menghasilkan panas atau kalor. Energi yang dimiliki oleh sistem dapat berupa energi kinetik yang berkaitan dengan gerak molekul sistem maupun energi potensial. Energi dalam E adalah jumlah energi yang dimiliki oleh satuan zat atau sistem. Hal ini sesuai dengan hukum termodinamika 1 yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Maka, jumlah energi yang diperoleh sistem akan sama dengan jumlah energi yang dilepaskan oleh lingkungan, dan sebaliknya. Kalor adalah energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Hal ini karena adanya perbedaan suhu, yaitu dari suhu yang lebih tinggi ke suhu lebih rendah. Sistem tidak mempunyai energi dalam bentuk kalor, melainkan dalam bentuk energi, kinetik, dan potensial. Satuan kalor yaitu kalori atau joule. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Contohnya alat-alat, wadah, tabung reaksi, dan udara. Dalam konsep termokimia, reaksi terbagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm yaitu reaksi yang sistemnya membebaskan atau melepas energi, sehingga temperatur lingkungan menjadi naik. Contohnya terdapat pada reaksi antara padatan magnesium dengan larutan HCl. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Terlihat bahwa reaksi Mg dengan larutan HCl menghasilkan panas yang ditandai dengan adanya asap dan gelembung udara pada tabung reaksi yang menyebabkan suhu lingkungan menjadi naik. Reaksi endoterm yaitu reaksi yang sistemnya menyerap atau menerima energi sehingga temperatur lingkungan menjadi turun. Contohnya terdapat pada reaksi NH4Cl di dalam air. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Terlihat bahwa reaksi NH4Cl di dalam air menghasilkan reaksi endoterm yang ditandai dengan turunnya suhu lingkungan, sehingga dapat membekukan air yang terdapat pada sisi luar gelas kimia. Entalpi reaksi atau tingkat energi. Dalam kedua reaksi, terjadi perubahan tingkat energi yang disebut perubahan entalpi reaksi. Dapat dihitung dengan delta H sama dengan H2 dikurangi H1. Delta H yaitu perubahan entalpi reaksi, H2 energi produk, dan H1 energi reaktan. Perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm adalah energi pada reaksi eksoterm dibebaskan atau dilepaskan sistem, sehingga H2 lebih kecil dari H1. Pada reaksi endoterm, energi diserap atau diterima oleh sistem, sehingga H2 lebih besar dari H1. Suhu lingkungan pada reaksi eksoterm naik atau panas, sehingga T akhir lebih besar daripada T awal. Suhu lingkungan pada reaksi endoterm menjadi turun atau dingin, sehingga T akhir lebih kecil dari T awal. Delta H reaksi pada reaksi eksoterm adalah minus, sedangkan pada reaksi endoterm delta H reaksinya plus.
Diagram tingkat energi. Nilai perubahan entalpi reaksi ditunjukkan oleh diagram tingkat energi. Berikut adalah diagram dari tingkat energi pada reaksi eksoterm dan diagram tingkat energi pada reaksi endoterm. Persamaan termokimia. Persamaan reaksi termokimia dilengkapi dengan jumlah energi atau perubahan entalpi yang digunakan dalam reaksi. Contohnya, 1 mol air dibentuk dari hidrogen dan oksigen dengan membebaskan energi sebesar 286 kJ. Terima kasih dan semangat selalu. Belajar bareng Lins.